Bagaimana hukumnya dengan permainan domino yang bisa menghasilkan uang dan aplikasi lain yang bisa menghasilkan uang? Jika uang dari hasil permainan tersebut haram, apakah boleh digunakan untuk melunasi hutang riba yang hanya tinggal ribanya saja dan juga dibayar buat bayar utang lain, cicilan? Tapi secara umum domino ini atau dalam bahasa Arab disebut dengan dumino, tapi yang lain duminah dengan dad. Maka beredar hukumnya antara haram, makruh dan boleh. Ada yang mengatakan haram meskipun itu tidak melalaikan. Ada yang mengatakan makruh kecuali kalau melalaikan. Hukum asalnya makruh, tapi kalau melalaikan haram. Ada yang mengatakan boleh selagi tidak ada syariat kewajiban larangan yang dilanggar. Kalaulah punya uang pendaftaran pula, meskipun diwakili dengan satu batang piapi, hanya piti tak dikumpul di situ, tapi piapi aja berkumpul di situ, batang piapi. Ya. Dan ini kadang terjadi baik di kedai atau ini. InsyaAllah di sini tak ada. Ya. Kalau main-main begitu saja, maka ada fatwa yang menilainya makruh, ada yang boleh, ada yang haram. Di antara yang mengatakannya, ini ketika tidak melalaikan ini, azan orang tinggal tutui ke masjid, seperti Syekh Sa'ad Al-Khaslan. Saya lihat di videonya, jika itu tidak melalaikan dari kewajiban dan larangan, maka hukumnya boleh, seperti permainan yang lain. Ada fatwa yang dilayangkan atau ada pertanyaan dilayangkan ke Lajnah Daimah Ulama Fatwa Arab Saudi, yang mereka jawab bahwasanya hal yang demikian meskipun dilakukan tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban, maka hukumnya tetap haram, karena biasanya itu dilakukan melalaikan. Kalau diberikan fatwa boleh, begitu saja terbuka pintu selebar-lebarnya, menjadi dalil bagi orang. Ia ada pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam masalah ini juga yang menyatakan boleh kalau tidak melalaikan, khususnya catur. Ya. Hanya saja jamaah tinggalkan yang begini kalau akan melalaikan. Dan betul di zaman sekarang ini melalaikan. Ada yang sabar istiqomah duduk di situ, dan itu setiap hari. Tidak tahu kenapa itu tak membosankan. Itu duduk setiap hari lama sangat. Azan, orang azan ya azan, azan lah. Dan solat lah. Yang itu jalan saja terus. Jangankan itu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Ini sahih dari beliau, disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam Manaqib Asy-Syafi'i, dan saya ada bukunya. Disebutkan bahwa apa kata Imam Asy-Syafi'i? Khallaftu bil Iraqi, aku tinggalkan di Irak aqwaman, kaum-kaum orang-orang, yughabbirun, mereka melakukan takbir. Takbir ini bersenandung dengan nasyid-nasyid yang tidak ada di kata-katanya hal-hal yang menyelesaikan syariat, menyanyi-nyanyi, bernasyid-nasyid, tapi tak ada alat musik. Tapi apa kata beliau? Itu menjadikan mereka terhalang dari berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Quran. Sekarang ini yang main contohnya begitu, berapa jam dia main yang hukumnya beredar antara haram, makruh dan mubah, lalu berapa jam dia baca Quran? Berapa jam dia main, lalu berapa jam dia salat? Bukankah ada salat sunat? Anggaplah salat wajib lah ini, itu salat sunat. Kenapa ditinggalkan yang sunat dan dia berfaedah untuk kita nanti di akhirat, sementara dilakukan hal yang masih gonjang-ganjing antara haram, makruh dan mubah? Sementara yang sunnah sudah jelas ada dan waktunya hilang kalau ternyata waktu salatnya habis. Ini pertanyaan juga seperti ini, bagaimana tidak dibilang melalaikan? Ini baru sifatnya yang sunnah, apalagi kalau yang wajib terlalaikan. Solat lah, azan lah,
Ini yang begini bagaimana nanti akan kita bilang, oh ini boleh. Bagaimana bilang bolehnya melalaikan? Apa saja melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang kewajiban-kewajiban kita, maka ini hukumnya haram. Melalaikan sunnah hukumnya dicela. Dicela dengan makna itu jika itu terus dilakukan begitu dan begitu dan begitu, ini dia yastahiqu zamma. Insyaallah taala nanti akan saya jelaskan di nomor 1, orang tidak berkorban karena hukumnya kan sunnah saja. Nanti insyaallah taala saya jelaskan panjang-panjang di situ. Ada data dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, data dari ini dan ini, bagaimana generasi dahulu menanggapi perkara-perkara sunnah. Apakah seperti orang sekarang? Oh, sunnah untuk ditinggalkan. Maka uang yang dihasilkan dari situ minimal, kalau menurut saya minimal hukumnya syubhat. Ragu kita antara halal dengan haram, merujuk kepada yang ragu kita apakah haram atau makruh. Dan tetap saja tidak dianjurkan untuk memiliki uang yang makruh. Tidak dianjurkan memiliki uang yang makruh. Dan apakah boleh anda itu haram lalu dipakai untuk melunasi riba? Ini sudah pernah kita jawab sebelumnya. Tidak. Utang kita tunaikan semampunya, tidak diambil dari uang riba. Contohnya, bolehkah saya memakai bunga riba untuk menunaikan pajak? Ini sudah pernah kita jawab di sini dan kita nukil fatwa, dan antara fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala ini tidak diperbolehkan.